Tanpa tenaga TBD yang profesional, maka darah tidak akan sampai dengan aman ke tangan si pasien butuhkan. Hai semuanya, selamat datang kembali di One Day Podcast sama aku Dr. Andira Utami yang hari ini akan nemenin sahabat sehat untuk ngobrol-ngobrol dan menyelami dunia kesehatan. Nah, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang berdarah-darah. Tapi nggak ada darahnya ya. Darah muda. Karena hari ini kita akan mengundang narasumber spesial yaitu Bapak M. Kartono selaku manajer pemastian mutu unit donor darah PMI Kota Depok. Tepuk tangan dulu. Nggak berdarah-darah ya Tidak Pak. berdarah-darah. Pembahasannya aja yang berdarah-darah. Saya takutnya jadi Romero Mbak. Darah muda. Bener, itu ada darah juga sih, tapi nggak ada H-nya gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran krusial tenaga teknis bank darah atau TBD ya. Bukan to be discussed ya Pak. Dalam pelayanan transfusi darah di Indonesia. Pak, ini karena sebenarnya pun saya seorang dokter, saya sebetulnya berniat pengen banget donor darah tapi seringkali mengalami beberapa kontradiksi. Pertama, saya darah rendah terus Pak. Terus tiap kali mau donor darah, ya lagi sumeng atau lagi nggak enak. Nah ini tolong kuatkan niatan saya untuk donor darah Pak. Tapi sebelum masuk ke dalam teknisnya, boleh nggak Pak jelasin sedikit tentang tenaga teknis bank darah, prosesnya seperti apa, dan mungkin Bapak bisa cerita juga kenapa memilih di area ini nih Pak. Apa motivasi awalnya? Monggo Pak. Baik, terima kasih dokter. Mungkin saya cerita sedikit ya tentang apa tuh TBD. TBD adalah teknologi transfusi darah. Orangnya sebut dengan teknisi. Tapi mungkin harus tahu juga dari mana sih mulai TBD itu? Ya. TBD itu mulai dari awal perannya ada ATD, yaitu asisten transfusi darah. Itu diprakarsai oleh almarhum Dr. Masri Rustam tahun 1969. Dan saya mahasiswa terakhirnya angkatan 27. Wah, tahun berapa Pak? 69 69. berdirinya, kemudian sampai terakhir saya angkatan 27 tahun 90-an saya terakhir, angkatan terakhir. Setelah itu punah tidak ada. Nanti akan dibentuk menjadi D1 diploma. Nah, jadi ATD itu produknya PMI langsung ya, diprakarsai Pak Masri Rustam karena apa, banyak pasien-pasien di daerah perlu tenaga transfusi darah waktu itu kan. Nah, kemudian setelah ATD itu istilahnya berakhir karena mungkin belum dikenal oleh Kemenkes, maka tahun 1994 itu sudah dikenal dengan adanya namanya PTTD. Paramedis teknologi transfusi darah. Itu diploma D1 yang sudah diakui oleh Kemenkes. Berarti ATD, TBD, PTTD. ATD, PTTD dan sekarang TBD. Oke. Kebalik, ya. Kemudian setelah itu ada lagi namanya berproses, karena kita ditunjuk kompetensi yang tinggi terhadap kebutuhan darah, terhadap tindakan medis, maka teman-teman dari OP, Organ Profesi ingin mendirikan mendirikan namanya diploma D3, jadi sekarang menjadi TBD. Oke. Karena TBD ini sangat krusial sekali. Kenapa? Karena memang dibilang krusial karena bayangkan orang masyarakat hanya mengenal satu kantong darah ya. Tapi di balik satu kantong darah itu banyak proses yang dilakukan. Percaya Pak. Mulai dari rekrutmen donor, pemeriksaan donornya, pengambilan darah donornya, screening penyakit-penyakit donor darahnya, sampai dengan pengolahan darah, distribusi sampai dengan pemberian darah ke pasien yang membutuhkan. Itu sangat krusial sekali. Bayangkan kalau step satu kelewatkan, tahap-tahapannya luar biasa akibatnya ke pasien nanti. Bener. Seperti Wah, itu. luar biasa. Kemudian kenapa dibilang krusial? Bayangkan oleh kita saat tengah malam pasien membutuhkan darah dengan sito, dengan segeranya, di balik senyap itu ada tenaga TBD yang mengerjakan. Tepuk tangan dong untuk tenaga TBD. Ini kolaborasi lintas tenaga kesehatan yang sebenarnya mungkin dokter nggak ngelihat, TBD nggak ngelihat, ini saling bersinergi tanpa saling mengetahui apa yang dilakukan satu sama lain Pak. Wah, itu luar biasa. Karena gini, kita bisa melihat pasien tersenyum, bahagia karena transfusi berhasil. Kenapa? Karena mereka memastikan setiap detik ada ribuan
ketelitian dok. Ya, Bayangkan kalau nggak teliti, apa yang terjadi? Resiko transfusi darah, resiko penyakit, dan bahkan kematian. betul. Demikian dokter. Wah, Tersebut luar krusial ya. biasa. Tepuk tangan dong untuk Tepuk tenaga tangan TBD. dong. Ini soalnya seperti yang tadi saya bilang di depan, ini berdarah-darah, ya kan? Terus dan memang step untuk akhirnya sampai dimasukkan ke dalam kantong darah itu panjang. Panjang. Karena kalau kita sudah mentransfusikan darah itu ke pasien, itu kan kita harus udah kita filtrasi tuh. Stepnya Aman, tadi ada harus apa aja ya Pak? Tadi pas Pak Kartono nyebutin tuh kayaknya lebih dari 5 deh. Banyak sekali. Jadi kita sudah sampai ke tubuh si pasien, nama istilah agar darah aman. Oke. Aman itu apa terhadap apa? Aman terhadap 4 parameter penyakit. HIV, Oke. hepatitis B, hepatitis T, dan sipilis. Oke. Itu harus wajib, jangan sampai terputus dalam pemeriksaannya. Kalau satu langkah terlewatkan, luar biasa akibatnya. Fatal Benar. akan ada penularan penyakit terhadap si pasien. Demikian. Oke. Luar biasa sih. Ini butuh ketelitian yang juga nggak main-main sebenarnya ya. betul. Nah, dari situ Pak, menurut Pak Kartono, kenapa profesi ini tuh sebetulnya sangat penting nih dalam ekosistem pelayanan kesehatan yang ada sekarang, terutama untuk transfusi darah ini sendiri. Kenapa dan kira-kira case-nya di lapangan tuh seperti apa? Oke. Saya boleh mengatakan bahwa tanpa darah medis tidak akan berjalan. Betul. Dan tanpa tenaga TBD yang profesional, maka darah tidak akan sampai dengan aman ke tangan si pasien butuhkan. Betul. Di situ ada kerja nyata daripada seorang teknisi transfusi darah. Iya. Kenapa? Saya kan tadi dari mulai proses seleksi pengambilan donor, seleksi dari pengambilan darah dan segala macam sampai pendistribusian. Itu perlu ketelitian, perlu kecermatan, yang paling penting jiwa rasa kemanusiaannya. Iya. Andai kata itu ada di keluarga kita yang butuhkan, bagaimana perasaan kita? Harus cepat, segera dan aman. Demikian dokter. Iya, oke. Jadi ini sebenarnya memang ada sebenarnya korelasinya sama nyawa juga loh. Nyawa. Karena darah ini diperlukan biasanya dalam kondisi-kondisi yang kritis kan Pak. Betul, Gitu. betul. Apalagi dengan program pemerintah yang Quick Win itu ya, yang dahulu itu Bapak, kita harus menyelamatkan pasien perdarahan karena kasus perdarahan banyak sekali di Indonesia ini, maka diperlukan peran tenaga TBD. Oke. Lebih penting lagi peran daripada pendonor darah. Tepuk tangan dong untuk pendonor darah dong. Pak doain ya. Doain saya mendonorkan darah sesegera mungkin karena itu juga bentuk ibadah loh, bener kan? Sesuatu ibadah yang orang nggak bisa dengan uang, kita bisa dengan darah loh. Yes. Karena saya pernah mendengar, bayangkan setetes darah kalian bisa menyelamatkan dan menyambung nyawa seseorang yang keadaannya kritis. Satu kantong darah yang diambil bisa menyelamatkan 3 nyawa. Merinding deh. Pasien perdarahan, pasien dengan perlu trombosit, pasien dengan operasi untuk operasi jantung 3. Trombosit, PRC, dan plasma. Ya. Satu kantong darah 3 nyawa loh. Satu kantong darah bisa menyelamatkan 3 nyawa, luar biasa. Memang sih, memang di dunia kesehatan tuh sangat berkesinambungan dan berkorelasi dengan sisi kemanusiaan ya, sisi kita yang empati, perasaan sesama manusia gitu. Nah Pak, dengan keadaan-keadaan yang tekanan tinggi nih Pak, karena menyelamatkan nyawa supaya bisa menyelamatkan jiwa dan sebagainya, itu tuh gimana Pak untuk kebutuhan darah yang mendadak di lapangan tuh seperti apa Pak? Mungkin kalau ada statistiknya bisa dijelaskan sedikit Pak, sebagaimana kondisinya sekarang dan bagaimana Bapak dan profesi Bapak ini menghadapi tekanan-tekanan yang high pressure gitu Pak. Kita beracuan kepada standar WHO yang mengatakan bahwa 2% dari populasi penduduk negara harus menyiapkan produk darah, donor darahnya ya. Oke. Tapi kan nyatanya Indonesia ini baru 80-90% baru tercapai. Kurang lebih baru hanya mencapai 51 juta per tahun itu. Tapi kan itu sangat masih kurang dengan dampak sisi daripada penduduk Indonesia 2%-nya. Mengacu kepada standar WHO bahwa WHO mengatakan 2% dari populasi penduduk suatu negara harus mencapai seperti itu. Dan realitanya di Indonesia ini paling hanya baru mencapai 80-90%. Berarti sisanya masih banyak dong, harus digiatkan untuk para pendonor sukarela yang ada di Indonesia. Nah,
Kenyataannya bahwa mungkin kalau di kota-kota besar cukup efektif ya dengan media sosial, dengan istilahnya untuk penyuluhan-penyuluhan, tapi kalau daerah terpencil itu sangat sulit sekali. Makanya peran tidak bisa hanya unit donor darah sendiri yang berperan, tapi kolaborasi antara instansi dan kesehatan, instansi pemerintah. Makanya di Depok ini kolaborasinya dengan Pemda, kemudian dengan kesehatan, dengan semua yang ada OPD yang ada di Depok untuk tetap berkolaborasi. Makanya alhamdulillah stok darah di unit darah Pemda Depok cukup stabil dari tahun ke tahun. Nah, mungkin dengan UDD daerah lain itu pada dirasakan pada saat bulan puasa. Ya, itu kita harus antisipasi untuk menyetok sebelum bulan puasa bagaimana sampai dengan pasca lebaran. Bayang dong dokter, orang lagi pulang kampung sudah donor kan nggak mungkin kan. Jadi itulah, jadi dilema semua unit donor darah saat darah menipis ya saat bulan puasa dan pasca lebaran. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, alhamdulillahnya Depok ini kita mempunyai banyak gereja. Gereja diadakan pada kegiatan darah pada bulan puasa. Itu untuk menopang kebutuhan darah. Dan alhamdulillah lagi kita ada namanya masjid-masjid yang bisa mendonorkan darah setelah ibadah sholat tarawih. Kita sama-sama ke masjid untuk diundang oleh masyarakat, warga masyarakat Kota Depok sangat antusias terhadap donor darah, terutama di bulan puasa itu di masjid. Tepuk tangan dong untuk warga Depok. Luar biasa. Saya pengen datang deh ke CFD-nya Depok, Pak. Katanya tuh ada banyak banget kegiatan. Pak, jangan-jangan bisa dilakukan donor darah pada saat CFD, Pak? Itu kan rame banget, Pak. Bener gak? Kalau untuk CFD itu di Depok kita belum punya, bis khusus, bis mobil donor darah. Nah, kita tuh belum punya fasilitas bis donor darah. Tapi itu ide yang memungkinkan kan, Mbak? Memungkinkan sekali itu. Nanti kita berkaitan dengan wali kota ya, kan itu kan CFD-nya itu di Jalan Margonda itu dekat dengan kantor wali kota. Itu ide bagus, dokter. Tepuk tangan buat dokter dong. Karena saya lihat kegiatannya banyak banget ada pas alun-alun CFD juga, sana alun-alun Kota Depok juga ramai. Nah, makanya setiap Sabtu dan Minggu itu alun-alun Kota Depok sangat ramai sekali, juga imbasnya ke donor mampir ke PMI Depok karena kantor PMI itu dekat dengan alun-alun. Mantap, kita usahakan ya Pak itu supaya semakin banyak pendonor yang ingin donor darah untuk rasa kemanusiaan. Dan kita mitigasi penipisan stok, mengurangi penipisan darah kosong. Siap. Sebuah ide loh itu. Nah Pak, biasanya nih kalau misalkan prosedur nih Pak, kita ngomongin teknis. Kalau prosedur selama proses sampai akhirnya sampai di bank darah ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, resiko apa paling minimum dan maksimal tuh apa aja tuh Pak resiko-resikonya? Saya katakan tadi ada fase-fase jangan sampai terputus. Misalkan kita tidak mengerjakan misalkan lalai saja dalam suatu yang namanya screening penyakit. Terutama kecil aja, anamnesa terhadap donor. Misalkan Bapak pernah ke luar negeri, apakah pernah riwayat penyakit-penyakit ini A dan B segala macam. Terkadang ada karena sudah habit dengan donor darah, ada sesuatu yang anamnesa disembunyikan oleh para pendonor. Oh gitu. Ada. Misalkan katakan saja dia kena sifilis ya, kan dia nggak mau mengutarakan. Terus gimana Pak untuk kita bisa menyingkirkan itu? Baru terdeteksinya saat di screening MLTD. Ya kita katakan sifilis, hepatitis B, hepatitis C dan sakit HIV itu. Kapanpun si donor mengatakan dia pembohongan dirinya dan tidak menjelaskan dengan baik ke dokter yang meriksa, akan kedetek saat di screening MLTD. Kita akan ada layer berikutnya kan selain anamnesa. Tahap screening MLTD, infeksius menular lewat transfusi darah itu 4 parameter. Itu wajib. Nah, disitulah makanya tameng pendukung kita bila pendonor tidak jujur dalam mengatakan penyakitnya. Seperti itu. Nah, itu sangat ketat sekali pemeriksaannya dari mulai si petugas TBD itu TBD itu melakukan yang namanya peranalitiknya, kemudian melakukan kontrol positif, kontrol negatifnya, semua dilakukan dengan cermat. Jadi jangan sampai ada terlewat tahapan-tahapan dikerjakan. Kalau terlewat saja dikit tahap-tahapan masa inkubasinya kepotong sedikit, patah akibatnya. Bisa hasilnya bisa falas negatif, bisa falas positif. Kan lebih bahaya dong. Bener. Jadi masuk ke tubuh manusia tiba-tiba
transfusinya aman, sebulan 6 bulan kena hepatitis. Atau transfusinya saat ini aman, kan individu HPV pendek ya, tiba-tiba 2 minggu udah kena HIV. Yang sangat membahayakan sekali. Demikian. Itu sebenarnya hal-hal yang juga sebenarnya resiko tinggi ya. Tinggi banget. Wah, itu, seperti itu. orang ada datang donor darah, saya mau donor darah, nggak tahu aja petugas TBD lagi. Ini nggak boleh kelewatan nih hal-hal yang tadi Pak Kartono sebut ya. Jangan dikasih lewat nih gitu. Satu lagi yang paling membahayakan dampaknya bila seorang TBD lalai mengerjakan namanya cross matching. Cross matching itu mencocokkan darah donor dengan darah si pasien. Itu ada beberapa tahap yang harus dikerjakan. Jangan sampai putus mata rantai saat dia inkubasi, saat dia melakukan preparasi terhadap sampelnya. Karena kalau kurang teliti, sampel misalkan namanya Samsudin pakai CY, tapi di sampelnya Samsudin biasa, itu kalau ngecermat bisa salah sampel dong. Bisa fatal akibatnya. Yang tadinya Syamsuddin golongan darah B tiba-tiba dicek golongan darahnya, oh kan luar biasa fatalnya. Masuk ke tubuh manusia, apa yang timbul reaksi terhadap si pasiennya. Bisa transfusinya langsung kalau salah darah, atau salah crossmatch incompatible-nya tinggi, bisa langsung delay transfusi nanti ke depannya. Wah, dari penamaan nih ya, sahabat sehat. Bayangin, ini yang dimaksud high pressure tadi nih yang saya tanyakan nih, gimana menghadapi tekanan-tekanan tinggi di lapangan untuk akhirnya bisa menyediakan kantong-kantong darah yang lulus ibaratnya Pak, bisa diberikan dan didonor gitu. Tidak simpel pemirsa. Tidak sembahyang orang untuk kantong darah kayak film-film India loh. Donor darah langsung berikan. Tidak semudah itu. Makanya perlu waktu, perlu keselamatan. Makanya saya katakan setiap detik, setiap satu kantong darah, 1000-an detik kecermatan seorang teknisi transfusi darah. Tepuk tangan dong buat TBD dong. Luar biasa. Pak, makanya nih kita mau nanya nih, kalau misalkan sahabat sehat atau teman-teman di luar sana ada yang pengen masuk ke bidang ini, ada tenaga kesehatan muda yang mau terjun ke bidang ini, kira-kira apa yang perlu mereka siapkan gitu. Dan kalaupun saya misalkan mau volunteer gitu, bisa nggak? Gitu. Pertama yang perlu siapkan mental, bagaimana nanti masuk ke dunia TBD itu harus mental yang kuat. Kenapa? Yang namanya tenaga TBD itu ada kayak dokter ya, ada kena shift pagi, shift malam, shift sore segala macamnya. Siap dipanggil setiap saat 24 jam kerja itu. Kenapa? Gak pulang. Karena memang sangat dibutuhkan tenaga tersebut. Bayangkan sekarang kalau seluruh Indonesia hanya berapa ribu tenaga, makanya sekarang masih kita ada kolaborasi dengan teman-teman analis dokter. Teman analis yang dipekerjakan atau yang dididik menjadi tenaga TBD walaupun dengan pelatihan-pelatihan. Kenapa? Realnya masih kurang dan sangat dibutuhkan di rumah sakit terhadap teknisi bank darah. Makanya kita berkolaborasi dengan teman-teman TLM analis untuk dikursuskan. Kalau dari segi akademiknya Pak, apa yang harus kita persiapkan? Akademik sekarang kami sudah didiskusikan dengan OPEC, itu sudah punya organisasi profesi TBD, itu sudah ada hampir 11 instansi atau fakultas yang menyiapkan kuliah terhadap tenaga TBD. Justru Jakarta ini adalah tempat saya kuliah, itu di namanya ABK PMI. Itu produk pertama yang meluluskan atau ada kampus pertama di Indonesia ini adalah PMI Jakarta. Sisanya kemudian ada kampus BSI, ada kampus Poltekkes Surabaya, Semarang sudah kurang 18 instansi yang sudah menerima untuk menjadi mahasiswa untuk TBD seperti itu. Tepuk tangan dong untuk OPEC kita PTTD PMI. Berarti semakin berkembang ya Pak untuk semakin berkembang, semakin dikenal masyarakat, semakin masyarakat sadar bahwa pentingnya tenaga TBD, pentingnya kolaborasi antara petugas dengan pendonor darah. Setuju, karena apa sebenarnya di dunia kesehatan tuh nggak hanya dokter, nggak hanya perawat, nggak cuman 2 profesi, ini banyak banget kolaborasi lintas lintas ekosistem kesehatan. Salah satunya adalah tenaga teknis bank darah yang sebetulnya, masyarakat belum awam sih. Bener, setuju banget. Makanya ini kita akan sebarluaskan, makanya Pak Kartono ada di sini. Mungkin bisa nggak Pak dikasih pesan-pesan ke sahabat sehat di luar sana yang mungkin mau jadi TBD juga atau memberikan motivasi untuk
Mungkin kalau mau ikut serta dan juga terjun di dunia ini, monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih dokter. Perlu diketahui bahwa saya katakan tadi, tenaga TBD itu bukan sekedar tenaga teknologi medis, tetapi mereka adalah garda terdepan, pintu keselamatan bagi pasien yang membutuhkan. Karena setiap detik darah yang mengalir itu perlu kecermatan, ketelitian, yang paling penting adalah dedikasi rasa kemanusiaan. Ayo para muda-mudi yang ingin bergabung dengan teknologi bank darah bisa melakukan keinginan. Karena apa? Tenaga TBD ini langsung terjun, langsung melihat bagaimana masyarakat, rumah sakit khususnya para masyarakat yang membutuhkan pelayanan teknisi transfusi darah di Indonesia, karena sangat jarang dan sangat kurang. Makanya kami berkolaborasi dengan teman-teman ATLM Analis untuk bergabung menjadi tenaga teknisi transfusi darah. Mungkin ke depannya, ayo muda-mudi yang masih ingin bergabung, saya rasa sudah ada 18 kurang lebih fakultas atau universitas yang menerima untuk D3 pendidikan transfusi darah. Demikian dokter. Siap, terima kasih Pak Hartono. Jadi sahabat saya udah tahu kan bahwa mendonorkan darah itu hanya proses terakhirnya. Tapi sampai ada darahnya di dalam kantongnya, prosesnya panjang. Jangan sedih, karena apa? Darah itu kan akan masuk ke dalam tubuh manusia, di mana kita harus menyingkirkan segala penyakit supaya di saat didonorin darah bukan didonorin penyakit juga. Bener ya Pak? Betul, ya. Itu jadi luar biasa. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk seluruh tenaga bank darah di seluruh Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling kencang. Oke? Terima kasih Pak untuk Sama-sama, waktu dokter. dan kehadirannya hari ini. Semoga sahabat sehat semua sekarang jadi tahu bahwa proses mendonorkan darah dan proses akhirnya Perlu sampai proses darah waktu itu. yang panjang. Yes, proses itu tidak semudah Tidak itu. semudah orang bayangkan. Gitu. Jadi kita jadi lebih mengapresiasi berbagai macam profesi, terutama di dunia kesehatan. Mungkin sampai situ dulu Pak Sampai perbincangan ketemu lagi ya. kita. Sampai ketemu lagi. Semoga Iya. saya bisa mendonorkan darah Amin. secepatnya Iya, supaya penasaran, karena saya selama ini belum donorin pernah, darah iya, Pak. iya. Karena selalu pas nyampe tekanan darahnya rendah. 90 per berapa? 80, 90 per 70 atau lagi kurang sehat. Mungkin next kita bisa membahas tentang kontradiksi kali ya. Apa-apa aja yang membuat teman-teman jadi nggak boleh donor darah. Siap. Mungkin episode berikutnya, iya kan? Oke. Kita tantangin Pak Hartono nih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube Wanjak TV dan juga follow Instagram wanjak.indonesia. Kita akan ketemu di episode One Day Podcast yang berikutnya. Oke, See you all. makasih. Bye-bye.